Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat diet semua, balik lagi di channel saya ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang 10 jenis makanan yang bisa membantu sobat diet untuk menahan lapar lebih lama ataupun membuat rasa kenyang. Nah, jadi sobat diet yang melakukan penurunan berat badan pernah nggak mengalami misalkan nih sudah makan bawaannya lapar ya, kemudian gangguan bad mood, gampang emosi, mau ngapa-ngapain males, ya perasaannya mau tidur terus, ya rasa laparnya itu bawaannya ingin makan. Nah, kalau sobat diet di rumah mengalami hal ini, penurunan berat badan itu merupakan hal yang sangat sulit. Jadi benar-benar harus ekstra. Nah, jadi sobat diet harus memiliki siasat pilihan makanan apa yang cocok dengan keadaan tersebut. Nah, jadi ada siasatnya nih, disimak sampai habis. Seandainya sobat diet itu memilih makanan yang tepat, nah ini penting karena apa? Karena memang ada golongan ataupun jenis makanan tertentu itu mengirimkan sinyal ke otak bahwa sobat diet itu makannya terpuaskan, rasa ingin makannya itu sudah terpenuhi. Jadi otomatis sobat diet tidak perlu mengkonsumsi makan secara berlebihan ataupun menekan rasa lapar yang sobat diet alami. Makanan yang pertama diantaranya itu adalah sup ya, ataupun sop. Nah, jika sobat diet mengkonsumsi sop ini, itu akan membuat sobat diet merasa kenyang lebih lama. Kenyangnya itu lebih cepat. Nah, apalagi kalau sopnya itu memang harus banyak sayurnya. Nah, jadi harus banyak sayur-sayuran. Nah, kemudian sop yang baik itu adalah sop yang mengandung protein juga. Misalkan sobat diet bisa menambahkan kacang merah, kacang hijau ya, daging tanpa lemak, kemudian juga ikan ataupun ayam. Nah, jadi memang protein juga membantu sobat diet untuk kenyang lebih cepat dan juga kenyangnya lebih lama. Dengan membayangkannya saja, wah ini sudah rasanya sudah menikmati sekali ya. Kemudian dok, kalau seandainya mengkonsumsi sop itu bagusnya kapan? Nah, jadi saya sarankan itu mengkonsumsi sop sebaiknya itu di menu siang ataupun di makan siang, karena supaya teman-teman memberikan efek kenyang lebih lama, laparnya itu tertahankan, jadi teman-teman tidak mengkonsumsi makan secara berlebihan. Daripada teman-teman mengkonsumsi makanan yang tidak jelas, lauk pauknya tidak jelas, sebaiknya makan sop di siang hari, ini lebih saya rekomendasikan. Makanan yang kedua itu adalah buah alpukat. Nah, jadi buah alpukat ini bisa juga membuat teman-teman kenyang. Nah, ini saya rekomendasikan, ini juga bisa mengganti menu siang teman-teman semua, sobat diet di rumah, dengan setengah alpukat. Ingat ya, hanya setengah potong alpukat. Nah, tetapi perlu diingat, cara pengolahannya itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan ditambah gula tambahan, kemudian juga jangan ditambah susu kental manis. Ya pokoknya kalau bisa setengah potong alpukat saja tanpa tambahan apapun. Jadi ini direkomendasikan untuk sobat diet di rumah di menu siangnya. Jadi teman-teman sobat diet di rumah bisa mengganti menu siangnya dengan setengah buah alpukat. Kemudian, dok, kalau seandainya saya makan setengah buah alpukat itu masih lapar bagaimana? Tambah sayuran ataupun buahan lain supaya teman-teman merasa kenyang juga. Kalau seandainya dengan setengah buah alpukat sudah kenyang, ya nggak apa-apa ya. Makanan yang ketiga itu adalah telur. Nah, sobat diet penonton setia di channel ini pasti tidak asing lagi dengan kata-kata telur ya. Nah, jadi kalau seandainya sobat diet sarapan dengan telur, nah ini akan mencegah sobat diet makan berlebihan pada siang hari. Karena telur di sini tinggi protein. Ingat, putih telur. Nah, putih telur ini tinggi protein sehingga teman-teman sobat diet di rumah akan merasa kenyang, cepat kenyang. Kemudian juga tidak ingin makan berlebihan pada siang harinya. Kalau tidak percaya dicoba saja. Jadi sobat diet saya rekomendasikan misalkan nih yang sarapannya waktunya terbatas, ini bisa mengkonsumsi menunya itu putih telur ya. Makanan yang keempat itu adalah gado-gado. Jadi banyak orang yang makan gado-gado itu untuk menu sarapan. Tetapi di sini saya rekomendasikan sobat diet untuk makan gado-gado saat makan siang. Karena kaya akan gizi ya, nutrisinya juga. Gado-gado terdiri dari sayur-sayuran ya, yang tinggi serat, kemudian juga bisa memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin, mineral dari sobat diet semua. Tetapi perlu diperhatikan sobat diet,
Kalau seandainya mengkonsumsi gado-gado, jangan ditambah nasi ataupun ditambah lontong. Emang benar-benar gado-gado ya, sayuran saya saja. Karena apa? Ini sudah cukup mengenyangkan, sudah cukup membuat tubuh kita itu terpenuhi nutrisinya. Kemudian sobat diet juga perlu ketahui bahwa kalau seandainya mengkonsumsi gado-gado itu kan ada kacangnya. Nah, kacangnya itu kan kaya juga akan lemak ya, lemak tak jenuh. Kemudian juga bisa mengenyangkan. Nah, coba saja ini dirubah. Kalau seandainya sobat diet mengkonsumsi gado-gadonya yang awalnya sarapan pagi, coba dirubah untuk menjadi menu siang. Selain itu, kacang pada gado-gado itu kan tinggi protein. Inilah yang membuat sobat diet itu cepat kenyang ya. Kemudian kenyangnya lebih lama. Nah, coba saja tips ini. Yang kelima, ayam dan ikan. Nah, di sini ayam dan ikan saya gabungkan karena memang ayam dan ikan ini menu yang tersering yang kita jumpai di Indonesia ya. Nah, kenapa ayam dan ikan ini menjadi menu yang saya rekomendasikan? Karena ayam dan ikan ini itu mengandung protein rendah lemak. Itulah jawabannya. Mengapa ayam dan ikan ini saya rekomendasikan? Protein rendah lemak yang terdapat pada daging ayam, kemudian juga pada ikan, baik ikan tuna, ikan sarden, ini tidak membuat teman-teman itu gemuk. Karena dia itu membuat teman-teman lebih cepat kenyang dan lebih kenyang. Nah, inilah mengapa ayam dan ikan bisa menjadi pilihan. Nah, kemudian selain itu, sebaiknya teman-teman menghindari cara pengolahannya yang tidak sehat, misalkan dengan cara digoreng. Ini tidak saya rekomendasikan. Sobat diet bisa mencobanya dengan cara dikukus, direbus ya, dipepes ataupun ditumis. Kemudian hindarilah bagian-bagian kulit, leher ya yang banyak mengandung lemak. Kalau ada ayam kampung lebih bagus dibandingkan dengan ayam potong. Kalau tidak ada ayam kampung, ayam potong tidak apa-apa, tapi usahakan pilih bagian dadanya. Makanan yang keenam itu bubur oatmeal ataupun oatmeal ya. Jadi sobat diet di rumah yang biasa makan paginya nasi goreng ataupun makanan berat lainnya, ini cobalah diganti dengan bubur oatmeal ataupun oatmeal. Karena apa? Karena mudah pembuatannya, kemudian juga karbohidrat di oatmeal itu yang gandum itu ya, ini sangat bagus untuk tubuh kita. Tubuh kita dalam proses pengolahannya juga membutuhkan waktu yang lama karena dia termasuk karbohidrat kompleks. Namanya saja karbohidrat kompleks. Tubuh tidak akan menggampang dalam pengolahannya seperti karbohidrat simpleks. Nah, jadi butuh waktu lebih, butuh energi lebih dalam pengolahan karbohidrat kompleks. Oleh karena itulah sobat diet di rumah tidak akan merasa cepat lapar ya. Kemudian juga serat yang tinggi bagus untuk pencernaan. Nah, di sini karena dia lama diolah, lama di dalam tubuh itu tidak akan merasa ingin cepat makan. Nah, jadi otak itu tidak akan tertipu untuk mengkonsumsi makanan lebih. Kalau sobat diet mengkonsumsi oatmeal ini, silakan saja dicoba ya. Makanan yang ketujuh itu coklat hitam. Ini tanda seru ya. Maksud coklat hitam di sini kalau teman-teman sobat diet di rumah itu memang suka sekali dengan coklat, suka sekali dengan makanan manis, daripada sobat diet mengkonsumsi makanan manis yang tidak jelas, yang berlebihan, lebih bagus sobat diet mengkonsumsi coklat hitam daripada misalkan coklat putih ya, coklat susu. Lebih baik coklat hitam karena padat dan bergizi. Tetapi perlu diingat, jangan mengkonsumsinya secara berlebihan. Kemudian juga kalau ada yang gangguan lambung, sebaiknya ini dihindari. Ini hanya dikonsumsi kalau memang sobat diet tidak bisa menghindari makanan manis. Nah, ini boleh menjadi pilihan. Jadi bukan berarti ini makannya berlebihan, boleh enggak ya. Makanan yang ke-8 itu adalah buah apel. Nah, apel ini memang banyak sekali kita temukan, banyak sekali direkomendasikan untuk menu diet. Nah, di sini pilihan buah apel bisa teman-teman masukkan dalam menu yang saya rekomendasikan ya. Karena buah apel ini memiliki serat yang bagus untuk tubuh, membuat sobat diet cepat kenyang ya, tidak ingin makan secara berlebihan. Nah, cara makannya sebaiknya konsumsilah 30 menit sebelum makan. Misalkan sobat diet makan jam 9 ataupun misalkan jam 8 ya. Itu berarti setengah 8-nya itu sudah mengkonsumsi buah apel, satu buah apel. Kemudian kandungan air dan serat di dalam buah apel juga bisa membantu dalam menurunkan berat badan. Yang ke-9 itu adalah smoothies. Kalau memang sobat diet belum pernah makan smoothies, mungkin agak aneh ataupun ada yang belum pernah dengar smoothies. Nah, jadi di sini smoothies bisa sobat diet konsumsi dengan menambahkan yogurt rendah lemak, kemudian dengan buah-buahan.
Di sini nutrisi ataupun gizi yang didapatkan mulai dari protein ya, kalsium, vitamin ya. Nah, di sini bisa menjadi minuman yang sobat diet konsumsi karena kandungan gizinya yang mantap sekali. Nah, seandainya nih sobat diet mengkonsumsi smoothies, ini akan mengurangi rasa makan secara berlebihan, mengurangi rasa dehidrasi ataupun efek dehidrasi. Karena biasanya kalau tubuh kita dehidrasi, itu kadang otak tuh menipu ya. Ini kayaknya tubuh kita mau makan, padahal sebenarnya itu kita dehidrasi. Nah, jadi makan kalap berlebihan. Nah, inilah kadang berat badan menjadi lebih suka lupa mana yang lapar, mana yang haus. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian, dok, kalau smoothies pakai es enggak? Iya, iyalah pakai es. Nggak enak kalau nggak pakai es ya. Makanan yang ke-10 itu adalah sayur-sayuran. Nah, jadi cintailah sayuran sejak dini. Kalau tadi biasanya sobat diet mengkonsumsi makan itu dengan formasi 2-2-1, misalkan 2 jumlah karbohidrat nasinya, 2 jumlah lauknya, 1 jumlah sayurnya, itu sekarang kita ganti formasinya menjadi 1-1-3. Misalkan jumlah nasinya 1, kemudian jumlah lauknya 1, dan jumlah sayurnya 3. Intinya lebih banyak sayurnya ketimbang lauk dan nasinya. Nah, coba saja seperti itu. Karena sayuran ini membuat efek kenyang lebih lama ya. Jadi sobat dia tidak akan cepat lapar, kemudian juga efek lebih cepat kenyang, kenyangnya tahan lama, intinya seperti itu. Jadi mulailah cintai sayur. Nah, kalau bisa dalam pengolahannya itu dengan cara yang sehat, direbus, dikukus. Kalau memang mau ditumis, coba pakai minyak yang sehat, mulai dari zaitun, canola, dan sebagainya. Jadi usahakan pengolahannya dengan cara yang sehat. Ingat ya, lebih banyak sayur ketimbang karbohidrat dan lauknya. Jadi intinya perbandingannya 1:1:3. Tiganya ini jumlah sayurnya. Dicoba saja menu seperti ini. Dibandingkan sobat diet mengkonsumsi karbohidratnya lebih banyak, lauknya lebih banyak, itu saya rekomendasikan sayurnya yang lebih banyak. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang 10 jenis makanan yang bisa membantu teman-teman kalau memang memiliki rasa laparnya itu cepat sekali munculnya, bawaannya ingin makan, ingin ngunyah saja, coba makanan-makanan yang saya rekomendasikan tadi. Nah, kalau seandainya sobat diet di rumah ada pertanyaan, silakan ditulis di komentar, like video ini, share video ini supaya banyak yang mengetahui tentang video ini. Nah, saya doakan semoga dietnya berhasil. Salam sukses diet, salam sehat, sampai jumpa.